kertas, keadaan bebas buta huruf dan sarana pendidikan, serta komunikasi yang cukup. Konsumsinya 30 kg per kapita per tahun. Ada yang bisa jelaskan gimana ini? Halo? Ada yang bisa jelaskan ini? Maksudnya atau bagaimana menangkapnya? Silakan. Izin menjawab, Prof. Ya, siapa namanya? Sorry. Fikri. Hah? Fikri. Bentar, supaya saya juga mana ini? Bentar ya. Perkenalkan, nama saya Fikri, Prof. Tapi saya menjawab dengan apa yang saya pahami saja, Prof. Ya, nggak apa-apa. Ini kan kita latihan juga ya. Belajar berbicara. Gimana, Mas? Kok nggak? Di sebelah mana siapa namanya? Kamu tulis di chat juga ya namamu ya. Tapi juga koordinatornya nyatat lah. Oke, silakan. Catat sama kamu. Menurut saya untuk mencapai per kapita itu kan per individu atau ya, untuk mencapai seorang manusia atau suatu individu untuk bebas buta huruf dan mendapatkan sarana pendidikan dan komunikasi yang cukup, itu setiap orang atau setiap kapita itu membutuhkan kertas yang jumlahnya 30 kg per tahun, Prof. Gitu. Ya, oke. Ada lagi satu atau dua lagi kalau ada? Ada? Ya bagus. Siapa namanya, Mas tadi? Nama saya Fikri, Prof. Ya, Fikri ya, Mas Fikri ya. Jadi gini, memang ada lagi nggak yang mau jawab? Tidak ada? Ya, jadi kita memang salah satu mengukur juga, kita mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa ya, bisa macam-macam ya. Ada income per kapita. Income per kapita kita kalau nggak salah udah di kisaran $4.000. Kemudian juga apalagi ada ukuran-ukuran macam-macam ya, kertas juga. Terus tapi juga kertas itu misalnya 30 kg per kapita itu rata-rata. Ya mungkin ada yang baru 10 kg, tapi ada yang 50. Nah, kenapa jadi 30 kg per kapita per tahun? Jadi kalau orang mulai sekolah, katakan dari taman kanak-kanak, SD, di sekolahnya kan dia taman kanak-kanak mungkin untuk main, ya untuk buat karya-karya itu ya. Tapi begitu masuk SD dia nulis, dia perlu buku. Terus ya. Naik kelas kemudian SMP, SMA ya. Sehingga kebutuhan kertasnya 30 kg per kapita minimum ya kalau di rata-rata. Nah, mungkin ada yang bilang di Indonesia ini mungkin ada yang di gunung yang belum sekolah sama sekali. Dia mungkin hampir tidak sekolah dan tidak pakai kertas, tapi di sisi lain ada di kota besar yang luar biasa pakai kertasnya, sehingga ini hasil rata-rata. Tapi yang baik kalau bisa semua dapat minimum dapat 30 kg per kapita. Jadi gini ya gambarannya ya. Terima kasih Fikri, kita lanjut ya. Nah, ini kita lihat ya, ini buktinya. Indonesia itu kita lihat tahun 76 kita cuma 2 kg, 2,05 kg per kapita. Saudara belum lahir, mungkin juga orang tua saudara baru masih kecil ya. Kenapa begitu? Ya, mungkin kenapa begitu? Karena tingkat pendidikan waktu itu ya
Coba saudara lihat di Yogyakarta sekarang universitas saja berkisar 100. Saya kalau ketemu teman tamu-tamu dari luar negeri, saya ceritain dia kaget. 100 itu baru di Yogyakarta saja. Otomatis tahun 76 itu universitas hanya di Jogja hanya ada beberapa ya. Sekolah juga sekarang di Jogja sudah berapa SMA, belum lagi SMA swasta. Kebutuhan pasti naik, dan dengan dia naik pengetahuannya dia pasti meningkat juga tuntutannya. Tahun 89 naik jadi 5,7 ya. Kita lihat di situ Vietnam 1, Filipina 9, kemudian kita naik 20,8 tahun 2000 ya. 2006 naik jadi 27, yang membuat saya senang kan akhirnya kita lebih tinggi dari Filipina. Jadi itu juga satu ukuran kemajuan ya, ukuran kemajuan kita. Kalau sudah ukuran kemajuan, kebetulan kertas kita juga banyak yang diekspor ke Filipina. Bahkan kita sudah mengekspor mobil ke Filipina. Sayangnya yang kita ekspor itu mobilnya buatan merek Jepang. Ya, nggak tahu lah itu mungkin ada. Sebetulnya kalau kita mau bisa ya, buatan kita sendiri. Jadi ini gambarannya supaya saudara tahu. Jadi kalau ditanya bagaimana tentang pulp dan kertas di Indonesia, jadi saudara kita jangan hanya menjelaskan dari pengalaman-pengalaman yang lalu, hanya menjelaskan definisi pulp dan kertas. Pulp adalah apa, kertas adalah apa. Terlalu minim ya. Jadi coba dilihat. Lanjut ya. Nah, tapi kita juga lihat di sini, sedikit lagi. Kita lihat tuh Singapura, Malaysia, atau Jepang, ya, Amerika Serikat. Kita masih jauh di bawahnya. Kita mungkin nggak perlu sampai setinggi itu. Ya. Tapi kita sudah sampai 100-an aja mungkin akan baik. Dalam arti loh, kenapa Pak? Ya kebutuhannya kan macam-macam untuk yang sekolah-sekolah itu loh, yang di daerah terpencil ya. Mereka kan mungkin belum pakai buku, kita sering dengar mereka buku bacaan aja juga kurang ya. Mudah-mudahan kita semakin maju. Meskipun dari ini ada demo. Lanjut ya. Kemudian ini gambaran tentang jumlah industri pulp dan kertas ya. Dulu cuma 2 ya. Kapasitasnya juga 6.000 ton per tahun. Kemudian tahun 95 ya, tahun 90-an mulai berkembang itu. Saya ingat tahun 98 saya ditanya sama wartawan ya, waktu itu ada demo-demo, nilai rupiah jatuh sekali. Kemudian juga kertas, mahasiswa beli kertas fotokopi ya cari yang murah. Kertas bekas, fotokopinya pakai kertas bekas dan warnanya kuning, buram gitu. Dan umumnya 60 gram, 60 GSM. Kita berkembang terus ya. Sekarang kita lihat tahun 2022 ada 99 industri, pulpnya 11 juta, kapasitasnya 11,8 juta ya, 11,84 juta lah ya. Kertasnya 17,94 juta kapasitasnya, atau 17.940.000 ton ya, dari 17,94 juta ton. Terus berkembang. Jadi kenapa ini kok saya sampaikan ini? Seperti sering saya katakan bahwa peluang besar, tapi tantangannya juga ada. Selalu kalau ada peluang juga ada tantangannya. Kita nggak bisa begitu aja. Ya kita bisa masuk industri pulp dan kertas, tapi kalau bisa kita di situ juga mewarnai. Kenapa? Jadi ya mudah-mudahan kita punya kemampuan dan kemudian juga pada posisi yang baik ya diperlukan, dan dengan gaji yang juga semakin baik. Jadi kita nggak berpikir untuk hanya pegawai negeri saja. Lanjut, ini kondisinya ya, tahun 2006 saya kasih warna kuning sengaja, Indonesia 5,5 ya, pulpnya, kertasnya 8,2 ya. Mungkin saudara sudah dengar bulan Maret kemarin kan saya dapat pekerjaan untuk menilai industri pulp dan kertas di Indonesia. Itu yang kasih pekerjaan dari asing, dari perusahaan yang Belanda tapi kantornya di Singapura. Kita lihat ini Indonesia 5,5 juta pulpnya. Kemudian kita perhatikan coba, ini posisi ke-9 dan posisi ke-12 naik jadi posisi ke-8.
produksinya naiknya tinggi 10,43, kertasnya juga naiknya tinggi. Saya mundurkan sekali lagi ya. Indonesia posisi ke-9, kertasnya posisi 12, naik jadi kertasnya posisi ke-6, pulpnya posisi ke-8 dengan kapasitas produksi yang luar biasa tingginya. Dan itu sering mengganggu pasar internasional. Kita sering di semacam difitnah. Lanjut ya. Ini ekspor ya. Kita posisi ekspor itu menghasilkan lumayan 2,7 miliar US dollar kertasnya. Kemudian apa aja sih produknya dari pulp itu? Di sini ada tulisannya wrapping and packaging, ya, pembungkus dan pengepak. Kemudian kertas koran, ada kesehatan, kemudian cetakan dan penulisan serta lainnya. Ya, mungkin saya juga sudah katakan bahwa yang bakal terus naik adalah kertas tisu. Ya, jadi kalau ini dengan kemajuan komputer, internet, orang akan berkurang menggunakan kertas untuk tulis. Ya. Terutama di Amerika dan Eropa itu mulai turun untuk koran segala turun ya, untuk koran turun. Tapi untuk kertas tisu itu di negara-negara Amerika dan Eropa itu, negara maju Amerika dan Eropa, konsumsinya sudah 25 kg kertas tisu. Nah, kita gimana? Kita tuh masih dalam kisaran 1 kg per kapita. Jadi rata-ratanya memang 5 kg. Rata-rata dunia 5 kg per kapita. Tapi datangnya dari kertas tisu Amerika dan Eropa yang 25 kg, sementara negara-negara berkembang seperti Afrika, di Asia itu 1 kg di rata-rata. Loh kok jadi gitu Pak, 25 tambah 1? Nggak begitu kan, setiap negara ada ya, negara dengan jumlah penduduk juga berbeda. Jadi kenapa? Nah, kalau saya berharap gitu ya, jadi kita itu juga kita ambil peluang. Kenapa? Karena kertas tisu itu yang baik adalah kertas tisu itu seperti di Ciwi, di Mojokerto itu, ya waktu bulan lalu juga saya nilai di sana. Mereka pakai ada bagian kertas daur ulang, 50% kertas daur ulang. Nah, jangan lupa kertas bisa didaur ulang, katakanlah sampai 6 kali. Tapi kalau kertas tisu dari kertas daur ulang dengan persentase kertas daur ulangnya yang tinggi, maka kertas tisunya tuh agak keras. Ya. Nah, kertas yang baru dari kayu yang baru dia akan lebih lunak. Saudara bisa coba dilihat nanti. Ya, itu. 800 gram. Tapi 800 gram itu pulp plus air. Jangan lupa masih basah kan? Jadi gimana? Tadi kan berapa? Tadi kan mungkin tadi 2000 gram, terus kita peres jadi tinggal 800 gram. Nah, yang 800 gram itu kita ukur berapa kadar airnya. Ya. Katakanlah kadar airnya misalnya 60%. Ya. Kadar airnya 60%. Jadi jadi atau kalau saudara pusing dengan kadar air yang 60% itu, setelah kita masak airnya jadi pulpnya yang tadi 800 gram yang telah kita peres hanya 500 gram pulp yang berupa pulp kayu. Berarti rendemennya berapa? 500 dibagi 1000, rendemennya 50%. Sampai di sini jelas nggak? Tuh, kalau belum jelas bilang tuh. Jelas. Izin bertanya Bapak. Boleh, siapa namanya? Fatma. Ya, Fatma. Untuk perbandingannya tadi kan 1:4. Nah, itu ada perbandingan lainnya Pak? Atau gimana? Ya, perbandingan 1:4 itu contoh saja.
memang teori ya, umumnya memang 1:4. Fatma Tiara ya, umumnya 1:4. Tapi bisa juga perbandingan 1:4 atau 1:3, kadang-kadang 1:7. Dulu ada mahasiswa bimbingan saya itu, sekarang dia jadi dosen di UNS, sekarang jadi doktor, dia S1-nya mas saya, S2-nya mas saya, akhirnya S3-nya saya kirim ke Jepang. Itu dosen sekarang di UNS. Ya. Dia waktu itu buat dari kapuk randu. Ya, dari kapuk randu. Kalau 1:4 belum cukup di dalam tempat pemasakan. Kenapa? Karena kayunya kan ringan, sehingga jadi 1:7. Nah, mungkin yang kamu tanya kan kenapa 1:4 kan ya? Yaitu umumnya 1:4. 1 kayunya, 4 parutannya. Sampai di situ Fatma, jelas nggak? Jelas Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi saya minta dibantu saudara untuk mengatakan kalau tidak jelas katakan. Ya, saya ingin membuat saudara mengerti. Tapi kalau tidak ada kerjasama dari saudara, ya sudah. Ya. Nanti saudara paling kelabakan. Kemudian terus saja mungkin, saya nggak mau ke THH. Nggak ke THH, katakanlah saudara MH, atau BDH, atau KSDH. Banyak tuh. Akhirnya kerjanya di industri pulp dan kertas. Baru masuk kan merada bingung juga ya, tapi kalau dari pokoknya siapkanlah diri saudara, atau bukan kerja di industri pulp dan kertas, jadi konsultan ya, mudah-mudahan jelas lah. Sekarang saya buat klasifikasi umum dari proses pulping ya, saudara lihat ini, sebelah kiri adalah mekanis, sebelah kanan adalah kimia ya. Di sini disebut pulping dengan energi mekanis, bahan kimia dan panas sedikit. Kalau di kimia dengan bahan kimia dan panas sedikit atau tak ada energi mekanis ya. Kemudian ada hybrid, ini kombinasi biasa ya. Kalau hybrid itu kombinasi dari kimia dan mekanis. Kemudian gimana? Mekanis ini rendemennya 85-95%. Tadi saya katakan kan tinggi ya, tadi sudah saya beri gambarannya, karena si sel itu masih mengandung lamela tengahnya ya, masih pokoknya tidak bersih lah, tidak serat satu persatu. Harapan kita kalau dengan kimia seratnya tuh betul-betul bersih, lepas dari lamela tengah, jadi berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu rendemennya diingat-ingat, rendemennya 40-55%. Ya, ini kalau di 40-55%. Itu kalau kimia. Sementara di mekanis 85-95%. Terus orang kan katakan, loh kalau gitu kita buat mekanis saja. Boleh, tapi tergantung kertasnya apa yang mau dibuat. Ya, kertasnya mau apa yang dibuat. Bahkan kalau kita mau buat rayon, itu prosesnya kalau bisa itu si seratnya itu semurni mungkin. Kemudian saudara lihat di sini ada hybrid 55-85%. Nah, di sini ada uraiannya, ada kejelasan keterangannya kan, serat tak murni, lemah, tak stabil. Ya, ini menengah karena hybrid, serat panjang, kuat, dan stabil. Itu keunggulannya dari proses kimia. Tapi si mekanis pun punya keunggulan. Apa? Untuk pencetakannya bagus. Ya, ini pencetakannya tidak begitu bagus. Oleh karena itu, tadi juga saya sudah singgung sedikit, di dalam membuat kertas kita tetap memerlukan pulp mekanis. Nah, industri pulp mekanis di Indonesia setahu saya masih belum ada. Ya, masih belum ada. Sehingga apa? Sehingga kalau saudara lihat statistik, kita masih import pulp. Ya, loh kenapa? Ya karena kita tidak punya pulp mekanis. Ya, waktu itu udah hampir dibuat di Kalimantan Selatan kalau nggak salah oleh adiknya Pak Harto almarhum, tapi sekarang sudah nggak ada, sudah meninggal maksud saya, tapi nggak jadi. Itu kalau kita bisa buat pulp mekanis ya, pulp mekanis, tapi idealnya juga di industri itu mungkin di daerah Sumatera Utara. Kenapa? Itu kan memerlukan energi listrik yang tinggi. Ya. Di situ kan ada air terjun, si Gura-Gura tuh di Sumatera Utara. Nah, di situ mungkin cocok ya, buat pulp mekanis. Kenapa kita perlukan untuk pencetakan? Bagus, kalau enggak ya kurang bagus. Mungkin saya nggak tahu generasi saudara ngalamin nggak.
tapi katakanlah printernya udah sama baiknya, dengan kertas tertentu dia bagus, kertas yang lain buruk. Nah, kertas itu mungkin campuran mekanisnya kurang. Ya. Kemudian ini contoh-contohnya dari proses mekanis adalah stone ground wood, ya, refiner mechanical pulp sebelah kiri, atau thermomechanical pulp. Stone ground wood tadi seperti yang sudah saya kasih lihat di gambar sebelumnya, refiner mechanical pulp ini biasanya juga di kecil dibuat serpi dulu, ya. Terus ada thermomechanical pulp, ini juga masih mekanis. Kemudian yang kimia adalah kraft, sulfit atau sulfite, soda, ya, soda. Nah di Indonesia ini umumnya di Indonesia kraft itu sulfat, ya, kraft itu sulfat, ya, supaya saudara nggak bingung. Nah inilah gunanya saudara ngikutin kuliah, ada yang tidak tertulis. Kraft itu sulfat, ya, namanya sulfat. Terus saya kasih gambaran juga. Sulfat ke kraft itu ceritanya gini. Jadi ada industri, atau dari soda dulu lah. Ya. Soda itu contohnya industri pabrik kertas Blabak yang sekarang sudah tidak beroperasi. Saya katakan minggu lalu saya lewat sana, saya lihat sudah tidak kelihatan kalau itu pabrik kertas, ya, sudah tidak kelihatan. Ya soda, pabrik kertas soda. Nah soda itu juga bisa masuk ke sulfat, seolah-olah dia proses sulfat dengan sulfiditas 0. Ya, sulfiditas 0, soda itu. Kemudian sulfat. Ya, sulfat tadi ya berapa nih sulfiditasnya? Ya, sulfat bedanya dengan soda tuh, sulfat ada sulfiditasnya lebih dari 0. Meskipun akhir-akhir ini ada juga soda yang sulfiditasnya rendah. Ya, ada juga soda dengan sulfiditas, tapi dengan sulfiditas rendah. Kemudian jadi kraft. Kenapa? Suatu ketika nih industri, ini ceritanya, ya, selalu penemuan-penemuan itu kan harus biasanya dilatar belakangi cerita-cerita dramatis yang menarik supaya orang terkesan. Ya. Jadi kalau kraft itu ceritanya di industri pulp sulfat itu suatu ketika belum matang, belum waktunya dia sudah hentikan. Itu bayangkan satu digester. Ya. Satu digester itu isinya berapa kubik. Waduh, bagaimana nih? Terus dilihat, itu ceritanya. Dilihat, oh ternyata bagus hasilnya. Itu terjadinya kraft dari sulfat. Ya, sulfat. Kraft itu ya sulfat. Ya, sering orang ngomongnya krafat saja. Kemudian sulfit. Nah, sulfit ini juga ya nanti ada penjelasannya di selanjutnya, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, ini juga proses kimia. Tapi kelemahannya itu tadi, dia tidak bisa didaur ulang bahan kimianya. Ya. Kemudian yang tengah ini saudara lihat neutral sulfit semi chemical, ya, semi kimia, ya. Kemudian kraft rendemen tinggi, ya. Kemudian sulfit rendemen tinggi. Ini hybridnya. Lanjut ya. Ini ada beberapa istilah dulu supaya saudara tahu. Ada istilah liquor. Kalau saudara masuk di industri pulp dan kertas, mungkin dia tidak pakai istilah lindi, ya, tapi beberapa menggunakan liquor. Liquor itu artinya minimum bisa lebih dari satu. Ya, liquor itu bisa larutan, tapi bisa juga minuman keras. Saya ingat itu. Saya kuliah pulang dari ngajar. Saya dulu pernah ngajar juga di Toyota, ya, waktu kuliah. Pulangnya bareng teman saya dari Amerika. Begitu dari stasiun kereta bawah tanah keluar, dia bilang, bro, saya mau mampir dulu, saya mau beli liquor, mau beli minuman keras. Tapi kalau di industri pulp dan kertas, liquor ini lindi. Ya, lindi. Ya, jadi lindi larutan pemasakan atau pulping, pembuatan pulp yang merupakan larutan aqueous dari bahan kimia yang digunakan untuk delignifikasi kayu melalui pulping. Silakan saudara jujur, sudah tahu belum delignifikasi apa itu? Belum. Nah, delignifikasi ini Mbak. Siapa tuh namanya? Ya. Fatma, Pak. Fatma, ya. Kalau bisa yang lain juga aktif ya, nanti
nanti nilai bagusnya diborong Fatma sama Fikri sama Dimas aja lagi, yang lain aktif ya. Jadi delignifikasi. Jadi kita di dalam pembuatan pulp kimia itu kan kita melarutkan ligninnya ya. Nah, kalau kita ada kalimat umumnya kalimat dengan kata de itu berarti penghilangan. Saya ambil contoh di Indonesia, deregulasi. Ya, saya ambil contoh yang saudara mungkin sering dengar, deregulasi. Regulasi adalah aturan. Jadi penghilangan maksudnya pengurangan aturan. Kita kan sering bikin aturan yang berbelit-belit gitu, yang merepotkan orang. Ya, senangnya menyusahkan orang. Kalau ada orang susah kita senang. Tapi kita sendiri juga nggak mau disusahi. Nah, deregulasi itu yang bikin negara kita nggak maju kan gitu. Sama, saya dulu jadi ketua jurusan juga saya lihat yang nggak penting-penting hilangkan. Ya janganlah, orang mahasiswa mau penelitian, bagaimana caranya supaya dia penelitian skripsi itu bebas sehingga dia nggak capek. Udah capek baru ngurus izin aja udah capek. Lebih baik dia capek di penelitiannya itu sendiri atau baca buku, baca publikasi ya. Tapi aturan-aturannya dipermudah. Kalau perlu oleh karena itu di TH itu ada beasiswa ya, beasiswa Tanabe salah satunya, itu dulu saya yang cari tapi terus saya lepas. Maksudnya sampai sekarang ada, jadi nggak naik. Kalau dulu masih saya zaman dulu tuh tinggi tuh segitu. Bayangkan tahun 98, udah 22 tahunan yang lalu. Saya yang cari itu. Saya punya teman di Jepang. Terus dikasih itu, kalau sekarang jadi salurannya seolah-olah dikirim dari Bogor. Padahal enggak, saya dulu cari sendiri. Kenapa? Saya pikir biar mahasiswa udah gue gak usah mikir. Sekarang masih ada itu beasiswanya, tapi jadi kesannya kecil. Tapi dulu besar banget. Jadi mahasiswa tuh udah kamu mikir belajarnya saja sama penelitiannya lah, mengembangkan hasil-hasil yang baru itu lebih berharga. Kalau kita mau maju, tapi kalau nggak mau maju ya dipersulit. Kembali ya, lindi putih di sini ada larutan pemasak yang dibentuk melalui penguatan kembali. Jadi dari bahan kimia daur ulang itu green liquor ya, pada operasi pengkaustikan mestinya. Tadi delignifikasi delignifikasi, jadi udah tahu ya, delignifikasi tadi mungkin tadi deregulasi, penghilangan regulasi, terus atau mungkin sekarang saudara jarang dengar devaluasi. Ya, devaluasi itu kaitannya dengan biasanya nilai uang. Value itu kan nilai ya, penghilangan nilai. Biasanya kalau tiba-tiba uang kita didevaluasi atau uang di suatu negara devaluasi, misalnya $1 misalnya ya 10.000 jadi 15.000, itu devaluasi ya. Nah, cuman juga soal uang ini juga kadang-kadang satu negara kalau kita kan pinginnya uang kita lebih nilainya naik terhadap dolar, tapi tidak selalu itu baik ya, tidak selalu. Loh masa sih Pak? Iya Kak, tanya sama ahli ekonomi. Jadi kalau kayak Cina itu, negara Cina ya, RRT itu dia berusaha supaya nilai uangnya rendah. Masa sih Pak? Iya. Kenapa? Karena dengan dia punya nilai uang rendah, dia bisa jual barangnya kemana-mana bersaing. Coba kalau misalnya 1 yuan atau ya 1 yuan naik jadi berapa, sama-sama $1, nggak laku barangnya. Nah itu yang dituntut sama Amerika nuntut Cina, itu kamu jangan buat begitu, kamu terang aja jadi menang ya. Jadi dia jual barang ke Indonesia, barangnya jadi murah. Kenapa? Karena nilai uangnya sengaja direndahkan. Nah kita mudah-mudahan, saya juga khawatir sampai detik ini kan kita masih nilai rupiah turun, terutama karena kita hutang. Tapi yang saya khawatir nanti satu ketika, kelihatannya kan negara kita tambah kuat ini. Tahu-tahu dibuat sama negara lain, yang buat itu negara lain, Amerika dan ya raksasa itu, dibuat nilai rupiah jadi menguat banget. Daya saing kita di perdagangan internasional tidak ada. Kertas yang tadinya misalnya 1 rim berapa, $2 misalnya, $2, kalau rupiahnya naik, misalnya tadi rupiah $1 10.000 ya, jadi satu rim 20.000 ya, saya nggak tahu, saya kalau beli kertas suruhan orang soalnya.
misalnya 20.000 satu rim. Nah, 20.000 rupiah berarti $2 kan. Dolar juga 14.000 sih, tapi saya pakai angka yang mudah aja lah. Misalnya $1 10.000, jadi satu rim $2. Tapi sekarang kalau $1 jadi 5.000, ya. Jadi harganya $4 itu. Satu rim $4 dijual ke Amerika, ya nggak bersaing. Padahal di sana harganya misalnya $2,5, ya, misalnya. Itu gambarannya. Oke, lanjut ya. Ini tentang lindi putih sudah ya. Larutan pemasak yang dibentuk melalui penguatan kembali pada operasi pengkaustikan dari ini ya ke lindi putih ya. Tadi udah kan delignifikasi sudah saya jelaskan ya. Mudah-mudahan sudah ngerti ya. Kalau belum ngerti katakan. Jadi delignifikasi penghilangan lignin yang ada di lamela tengah, terutama yang di lamela tengah juga, tapi terbawa di dalam serat itu sendiri ada lignin. Jadi dilarutkan penghilangan lignin. Kembali lagi deforestasi. Forest itu kan hutan. Ya, penghilangan hutan, tapi ya jadi semacam perusakan, ya, degradasi. Grade itu kan tingkat degradasi. Banyak contoh-contoh pakai ya, gitu ya. Jelas ya, delignifikasi tadi siapa yang nanya tadi? Fatma ya. Kita lanjut ke lindi putih ya. Sorry, saya lompat-lompat ini. Jadi lindi putih atau white liquor, mungkin saudara lebih sering dengar white liquor nanti kalau saudara masuk ke industri pulp dan kertas, bahkan di Indonesia. Tapi saya coba berikan bahasa Indonesianya supaya bahasa Indonesia juga nggak hilang di negara kita. Larutan yang dibentuk melalui penguatan kembali ya, pada operasi pengkaustikan dari mil pulp tipe alkalin. Tipe alkalin adalah basa. Kalau sulfit itu kan asam ya, ini tipe alkalin, sehingga larutan tersebut mengandung bahan kimia aktif yang selama operasi digester. Digester itu apa? Digester itu gambaran ya, saudara mungkin udah mulai lihat waktu saudara praktikum itu saudara pakai autoclave ya, autoclave bahasa Inggrisnya autoclave. Digester itu kurang lebih seperti itu, tapi ukurannya lebih besar. Atau kalau di dapur orang tua kita itu kayak dandang lah. Digester itu kayak dandang, tapi dengan kelengkapan-kelengkapannya. Saya hanya ingin memberikan contoh sederhana membuat saudara mudah-mudahan mudah mengerti. Ya, selama operasi digester akan mengubah serpih menjadi komponen seratnya, yaitu dengan pelarutan lignin. Ya, tadi delignifikasi, penyemen bahannya, semen. Jadi serat satu dengan lainnya, di tengahnya adalah lamela tengah, itu yang menyemen si serat itu dengan ada larutan kimia dengan adanya lindi, larutan pemasak, si semen itu dilarutkan sehingga seratnya lepas. Ya, itu dan kemudian nanti disatukan kembali. Lindi sudah tahu ya, lindi putih sudah tahu ya. Kita sekarang ke berikutnya. Tadi disebut-sebut lindi hijau kan ya, tadi di sini sebut-sebut green liquor kalau nggak salah, mana tadi? Ada. Halo Pak. Tadi. Nggur kalau Pak. Green liquor, ini kan tadi ada green liquor ya. Green liquor itu lindi hijau. Nah, lindi hijau itu apa? Green liquor. Cairan yang dibentuk oleh proses pemulihan bahan kimia sulfat, jangan lupa di proses sulfat yang membuat keunggulan dari proses sulfat atau proses Kraft dengan cara melarutkan leburan dari tungku recovery, ya, tungku pemulihan, jangan dilebur tuh impurity-nya, kotorannya segala, pada tangki pelarutan atau dissolving tank. Larutannya jernih berwarna hijau-hijauan. Oleh karena itu juga kenapa disebut lindi hijau. Tapi intinya adalah cairan yang dibentuk oleh pemulihan bahan kimia sulfat. Ya. Kemudian ada juga lindi hitam. Ini mungkin juga, bukan mungkin, lebih sering lagi saudara dengar. Mungkin saudara waktu praktikum juga teman saudara ngomongnya black liquor-nya diukur misalnya. Lindi hitam, black liquor. Cairan atau limbah dari digester, dalam hal saudara mungkin dari autoclave atau autoclave ya, dari digester pada proses pulping craft yang menuju tempat atau titik pembakarannya pada tungku pemulihan dari proses pemulihan bahan kimia sulfat ya.
Larutan tersebut mengandung zat kayu organis yang larut dan senyawa alkali aktif, sisa dari pemasakannya. Jadi kalau saudara masak itu di autoclave juga saudara lihat nanti jadi warnanya hitam, ya warnanya hitam. Kenapa? Yaitu ada campuran dari lignin yang larut itu. Sampai di sini bisa dilanjutkan, dipahami? Seperti saya katakan, kalau nggak ngerti langsung dipotong. Ya, ditanyakan, saudara nggak perlu takut sama saya. Lanjut ya. Ini gambarannya, kurang lebihnya ya, dari wood handling, saudara lihat ini. Ya, kemudian ini ada white liquor masuk ke sini. Ya. Ini cooking istilahnya. Nah inilah yang namanya digester, sorry. Ya. Cooking pemasakan. Kemudian di sini ada washing, screening, dan delignifikasi oksigen, terutama kaitannya untuk bleaching nanti di sini pemutihan, bleaching itu pemutihan. Meskipun kalau di istilah anak muda kan rambutnya di bleaching, tapi belum tentu diputihkan. Bleach itu artinya pemucatan, pucat. Ya. Kalau di rambut-rambut kan yang warna jadi coklat atau apa. Ya. Kemudian ini ada evaporation, penguapan. Ya. Kemudian pengendalian polusi udara, pencemaran udara. Di sini ada tempat oksigen dan bahan kimia pemutihan di sini. Ya ini tata letaknya saja. Mungkin di tempat lain sedikit berbeda. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan pulp secara kimia. Mudah-mudahan saudara perhatikan dengan baik, karena ini sering saya tanyakan, ya, tapi juga bukan sekedar menggambar seperti ini. Saudara, kita harus bisa menguraikan. Sudah saya jelaskan kan? Loh, kok dikasih tahu Pak? Mungkin saya tanyakan. Ya, karena saya ingin saudara ketika bicara soal pulp dan kertas minimum sudah tahu apa yang dimaksud liquor, sudah tahu apa yang dimaksud chips, sudah tahu apa yang dimaksud delignifikasi. Ujian itu kan hanya untuk menguji sampai seberapa sih saudara. Ya. Tapi saudara juga harus tahu prosesnya. Ya, proses kita lihat dari ini tulisannya LOX. Jadi tulisannya LOX ini. LOX. Kita lihat ini secara umum dulu. LOX bisa dibuat kayu gergajian. Ya. Bisa juga dibuat untuk kayu lapis atau plywood. Nah, di sini kalau kita hanya bicara industri untuk bahan baku pulp dan kertas, ini kita lakukan whole log chipping. Chipping itu adalah penyerpihan. Log sudah tahu saudara, kayu bulat. Whole itu seluruh. Jadi penyerpihan seluruh log. Jadi seluruh log ini diubah jadi serpih. Kalau di Eropa itu bahkan ada orang truk itu besar, dia masuk ke hutan, nebang langsung jadi serpih. Itu kalau di Eropa. Kalau di negara kita masih umumnya dalam bentuk log dibawa ya. Kalau di industri yang di Riau, di Palembang, Tanjung Lestari itu ditebang dulu, kemudian dikirim dalam bentuk log. Ya. Nah, dalam bentuk log kalau log sesudah dicip, sudah diserpih, ya masuk ke sini. Ya, sesudah diserpih, ini bentuk serpihnya sebelah kanan, inilah serpih ini seperti ini. Kemudian masuk ke chip pile. Ini ingat ya, perhatikan ya. Saya sedang bicara satu jalur dari log, dari kayu bulat, penyerpihan seluruh log, kemudian penyerpihan seluruh log. Ini chipsnya atau serpihnya. Ya, mungkin mereka juga ngomongnya chips ya. Serpih ini. Kemudian di sini tulisannya chip pile. Chip pile adalah tumpukan chip atau tumpukan serpih. Mana? Ini di gambar ini tumpukan serpih. Ya, tadi juga udah sepertinya ada gambarnya. Ini tumpukan yang kayak gunung ini. Ya. Kemudian dulu waktu saya ke kertas Kraft Aceh tahun 94 itu, ya, itu di sini biasanya suka ada traktor bergerak meratakan ininya, gunungnya ini, ya, meratakan. Karena kalau tumpukannya terlalu tinggi itu bisa
kemungkinan terjadi kebakaran juga atau kerusakan di chipsnya karena panas terus membakar chipsnya itu. Oke ya, yang langsung sudah ya, ini kesini kita sampai di chip file dulu. Kemudian kita lihat sekarang kemungkinan kita dapat bahan baku dari limbah penggergajian. Kalau di Jepang lagi itu udah rapi, industri penggergajian itu limbahnya tuh sudah rapi ya, mereka memang rapi sekali, dalam banyak hal rapi sekali ya. Saya mungkin sudah pernah bilang bahwa anak saya pulang dari Amerika, pesawatnya berhenti di Narita ya. Dia lama di Amerika, dia kuliah di Amerika, pulang mampir di Narita, dia lihat di airportnya toiletnya, kamar mandinya bersih sekali. Waduh, dia bilang dia salut. Wah Pak, ya, salut aku sama Jepang ya, karena dia tahu kan saya lama di Jepang, Nah itu juga begitu, penggergajian itu sawmill itu penggergajian. Jadi waktu kita buat tadi, kita bicara soal rendemen tadi, kalau nggak salah Fikri ya, Pak Dimas tadi yang ngomong ada sisanya itu ya, ada sisanya kayu yang kecil, mungkin sebetan tahu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya slab ya, sebetan. Jadi kayu yang di pinggir itu kalau kita bikin papan gergajian kan pertama yang pinggir dipotong dulu ya, nah itu dimanfaatkan ya, jadi diserpih lagi, wood chipping di sini. Jadi tapi dari sisa penggergajian dibuat penyerpihan. Begitu juga di industri kayu lapis. Ada bagian tertentu yang tidak dipakai dimasukkan ke penyerpihan. Dulu saya selalu pakai istilah penceripingan, tapi saya pikir kalau Akbar udah dikabarin belum ya? Kalau penceripingan mungkin mahasiswa juga, orang juga asosiasinya kayak ceriping pisang, penyerpihan aja, penyerpihan. Kemudian ini jadi ke sini ya. Tapi ini bisa sudah barang tentu dari penggergajian ini bisa, ini statusnya limbah ya, limbah diserpih ya, jadi serpih kayu. Tapi bisa juga kita lihat gambar ini bisa ke sini. Jadi apa? Jadi produk kayu. Bisa saja si serpih ini bisa produk kayu yang lain. Misalnya apa? Papan partikel atau papan serat, ya bisa saja ini juga bisa ke sini. Tapi ini salah satu alternatifnya jadi serpih kayu. Setelah serpih kayu masuk ke tumpukan. Kalau sudah masuk chip pile, ya, chip pile itu tumpukan serpih, sama lah dia dari mana udah ini ya, tumpukan seperti ini ya. Ini batas sudah batasnya di sini lah, katakan di sini ya, batasnya di sini. Ini udah masuk ke industrinya. Kemudian dari tumpukan chip serpih ini mulailah dia dimasak, masuk ke digester. Tadi gambar digester kan sudah saya kasih lihat tadi ya, yang saya umpamakan dengan dandang itu ya, tapi nggak persis banget. Masuk ke digester ini, di sini dikasih steam uap untuk pemanasnya, juga cooking liquor tadi saya sudah katakan, larutan cooking liquor, larutan pemasak fresh, baru ya, larutan pemasak yang segar masuk ke sini. Jadi ada serpih, ada panas, larutan pemasak ya, kemudian dimasak ya, karena oleh adanya steam ini panas. Setelah dimasak dalam waktu tertentu, misalnya 2 jam atau terserah berapa jam, tapi biasanya kalau saudara praktikum itu kan 2 jam atau 2,5 jam. Tapi kalau di industri dia sudah continuous, jadi tidak masukkan sedikit, bongkar, bukan, ini berlanjut, continuous, berlanjut ya. Nah setelah itu keluar di sini pulp screening. Pulp screening adalah penyaringan pulp, jadi disaring. Kenapa disaring? Karena mungkin ada serpih yang tidak masak, ya, mungkin ada campuran kulit, ya, atau tidak masak. Kemudian atau katakanlah serpih yang tidak masak ke sini, yang bagus yang sudah baik, sudah cukup, langsung ke sini. Tapi yang ini ke sini, reject, ditolak, ya, ditolak. Saya rasa saudara ngertilah istilah reject. Karena kan ada lagu yang judulnya di reject aja ya, ditolak saja, itu mungkin orang
reject, tapi reject ini ditolak ini sebagai pulp itu yang sudah memenuhi syarat, ya ke sini dimasak lagi. Ya, kemungkinannya dia dimasak lagi, atau kemungkinannya dia juga cuma jadi untuk limbah dibakar, mungkin juga untuk pengurukan, untuk nguruk, ya, nguruk lahan, ya, misalnya. Jadi jelas ya, jadi yang tolak bisa dimasak kembali, tapi bisa juga di sini untuk nguruk, ya, nguruk atau mungkin dibakar. Di sini dari penyaringan pulp ini kemudian ke sini. Di sini di pulp washing. Washing itu berarti dicuci, wash. Ya. Mungkin kalau saudara tahunya cuci itu laundry ya, ya bisa macam-macam kan. Ya. Jadi pulp washing, pencucian pulp. Jadi setelah disaring, dicuci pulpnya, ya, menggunakan wash water, air pencuci. Ya, air pencuci. Kemudian dari pencucian ini keluar pulp yang sudah bersih. Tapi pada saat yang bersamaan ada limbah lindi, ya, lindi limbah yang dipulihkan, recovery. Jadi ke sini si limbah di lindi hitam itu kemudian di recovery, dia bisa menghasilkan juga ada uapnya, juga ada akhirnya menjadi fresh cooking liquor. Tadi saudara sudah tahu kan ada lindi hijau, ada lindi hitam. Jadi dari lindi hitam jadi lindi hijau, terus lindi putih untuk pemasakan. Masuk sudah ya, ini saya lanjutkan ya. Pulp washing setelah dicuci dia masuk ke pulp bleaching. Tadi kita sudah singgung-singgung, bleaching itu adalah pemutihan. Kalau saudara lihat di kamus, bleach itu artinya pemucatan ya. Jadi di sini kita tapi pakai kata pemutihan pulp, menggunakan bahan kimia pemutihan ya, bahan kimia pemutihan. Jadi pulp bleaching ini kalau nggak salah ya. Jadi pemutihan ya, pemutihan. Terus saya ajak ke sini dulu. Pemucatan atau pemutihan atau bleaching membuat kertas lebih cerah atau putih, sehingga ketika digunakan untuk produk bercetakan akan menimbulkan kontras yang lebih baik antara cetakan dan kertas. Ya. Kita lihat kertas di Indonesia warnanya putih. Kalau saudara nanti ke Jepang atau saudara dapat dokumen dari Jepang itu biasanya kertasnya lebih kuning. Ya, mungkin saya udah pernah katakan karena mereka jadi nanti ada istilah di dalam kuliah berikutnya, istilah brightness itu kecerahan, kaitannya dengan pemutihan. Kalau kita biasanya brightness-nya 92-an ya, atau lebih dikit gitu. Tapi kalau di Jepang ya, kalau kita tuh brightness-nya lebih dari 90, kalau Jepang di bawah 90. Pertimbangannya kenapa? Antara lain ya mengurangi bahan kimia. Kalau semakin putih kan bahan kimianya semakin banyak. Kemudian juga pertimbangan lainnya adalah sakit di mata kalau terlalu putih itu. Di sini sebut alasan lainnya untuk pemutihan adalah kebersihan, ya, supaya bersih kertasnya. Karena pemutihan menghilangkan kotoran, impurities ini, yang kalau tidak dihilangkan akan muncul berupa bintik-bintik atau dots pada kertas, serta untuk memperpanjang umur. Jadi pemutihan itu juga memperpanjang umur, karena pemutihan dapat menghilangkan struktur kimia pada bahan pulp yang kalau tidak dihilangkan suatu ketika akan membuat kertas menjadi kuning. Saudara lihat aja di rumah saudara, mungkin ada kertas-kertas yang lama, biasanya koran itu jadi kuning ya, karena pemutihannya kurang baik ya, atau memang di level itu ya, tergantung kegunaannya. Karena semakin tadi pemutihan yang baik, bahan kimianya juga perlu banyak, atau dia menggunakan pulp mekanis ya, nanti ada sendiri, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Pulp mekanis itu biasanya dia beda cara pemutihannya dengan pulp kimia ya. Lanjut ya, kembali ke gambar ini. Tadi kita sudah ke bleaching, pemutihan saya sudah jelaskan barusan ya. Setelah bleaching kita ke refining, pulp refining, penghalusan pulp. Fine itu artinya halus ya,
belajar bahasa Inggris yang pertama kan gitu, how are you, I'm fine. Ya. Fine itu bisa berarti baik, bisa berarti halus, tapi bisa juga berarti pajak. Ya, pajak. Saudara mungkin pernah dapat atau pernah lihat orang pakai kaos Singapore is a fine city. Kalau yang nggak tahu, sebetulnya Singapura kan bukan city ya, negara ya. Kalau orang nggak tahu Singapore is a fine city, oh ya memang enak kalau kita ke Singapura. Padahal maksudnya itu sindiran. Singapore is a fine city. Singapura adalah kota denda. Ya, kalau kita salah di Singapura nggak ada ampun. Itu bedanya Singapura sama Jepang ya. Di Singapura kita naik taksi misalnya berempat, itu kita turun kita didenda. Taksi mungkin hanya ada yang hanya boleh 2 atau 3 orang, kita naik 4 orang. Yang didenda bukan supirnya, yang didenda penumpangnya. Saya pikir bagus itu. Di Indonesia juga orang naik bis kan berhenti di mana saja karena penumpang adalah raja. Keluar dari rumah bosnya di stop berhenti. Itu sebetulnya nanti mudah-mudahan kalau kita udah semakin tertib, ya bis juga berhenti di tempatnya dan waktu yang tepat. Saudara, saya makanya saya sudah ngajak beberapa mahasiswa beberapa kali ke Jepang. Maksud saya supaya lihat ini loh, kalau kita mau maju itu bukan hanya dengan teknologi, bukan hanya dengan peralatan yang canggih. Kita sendiri bisa. Gimana? Ya ketepatan itu. Ketepatan bis itu kalau kita mau naik bis di situ ada jadwalnya 10.13 misalnya ke arah kampus. Ya kita tinggal nunggu aja dari rumah, kita hitung. Dari rumah jalan kaki ke shelter bus, stop busnya tuh berapa menit. Kita tunggu di situ. Enak. Jadi waktu itu efisien kita gunakan. Dan juga musim dingin kan, kedinginan nunggu bis. Ya, terus nggak bisa kita naik bis di sembarang tempat, nyetop jangankan di sembarang tempat. Di tempat di shelter bus, di tempat pemberhentian bis, kita terlambat beberapa detik aja ditinggal. Di tempat saya kuliah tuh di kampus Universitas Nagoya, itu ada terminal bis. Ya. Jadi nanti jam berapa dia berangkat, misalnya 10.12. 10.12 sudah jelas itu. Begitu 10.12 lebih masih ada kecuali Pak. Kadang-kadang dia mau bukain kalau ini saudara lihat pulp refining. Nah kita tahu ini di gambar sebelah kanan ini ada pulp refining. Saya kasih gambaran seperti ini kenapa? Ini adalah gambaran sel. Refining itu penghalusan kembali. Ya tadi kita cerita tentang Singapore is a fine city. Singapura is kota denda. Ya karena saudara buang sampah sembarangan didenda. Tadi saya kasih contoh naik taksi. Berempat juga didenda, yang didenda penumpangnya. Kalau di Nagoya yang saya membuat terkesan apa? Saudara lihat, kadang-kadang di bank itu kalau bawahannya nggak masuk, itu yang bersihin lebih atasnya. Ya, profesor nyapu itu di universitas saya biasa. Jalan bersama, dia lihat ada sampah, bungkus permen, dia ambil sama tuh profesornya, dibawa, dibuang itu. Mudah-mudahan kita juga ke situ. Ya makanya Bapak ngasih contoh dong, ya mudah-mudahan lah insya Allah. Ya. Kembali ke pulp refining ini ya, penghalusan. Kita kupas, itu kita kupas si seratnya tuh kita kupas. Serat kan terdiri dari sel itu kan terdiri dari, masih ingat ya, sel itu kan terdiri dari beberapa dinding sel itu kan terdiri dari beberapa lapisan. Ini saya kasih gambaran. Jadi dari gambar sini, ini yang sebelah kanan atas. Saya ajak saudara ke sini. Ini adalah gambar katakanlah serat ya, sebetulnya iya sel, tapi ini serat. Yang ini adalah sel terpotong sebelahnya, ya ini sebelah sini. Kemudian ini sel yang utuh. Kita lihat lapisannya terdiri dari dinding primer, primary wall, kemudian secondary wall. Secondary wall, primary wall, dalam kurung P, secondary wall. Dinding sekunder. Dinding sekunder terdiri dari apa? Sekunder 1, sekunder 1, sekunder 2, sekunder 3. 1, 2, 3. Saudara lihat. Kemudian apa yang perlu kita perhatikan? Saudara hati-hati, ini bukan hanya untuk pulp dan kertas, tapi juga sifat dasar kayu. Saudara ngeringkan kayu. Kemarin yang kuliah hari Rabu, fisika mekanika, itu untuk menjelaskan kenapa kayu
menyusut ke arah melintang lebih besar, ya. Tapi saya nggak akan bahas itu terlalu dalam. Kita nggak akan bahas ke situ karena ini bukan kuliah sifat dasar, bukan kuliah fisika, mekanika. Tapi ini gini. Jadi ini saudara lihat, yang perlu saudara perhatikan, ini garis-garis ini bukan aksesoris, bukan hiasan. Ini adalah fibril. Beginilah gambaran fibrilnya di dinding primer. Kemudian di dinding sekunder 1 seperti ini. Dinding, coba lihat ini sekunder 1 ini kan hampir tegak lurus dengan sumbu sel, ya, dengan sumbu serat. Kemudian di sekunder 2, ya, sekunder 2 hampir sejajar dengan sumbu serat. Oke. Kemudian sekunder 3. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, ini kalau kaitannya dengan penyusutan kayu, ini sekunder 2 ini paling tebal. Jadi kalau saudara gambar ini nggak bisa sembarangan kalau untuk menjelaskan. Ya, kalau yang nggak ngerti kan apalagi nggak ngikut atau kuliahnya cuma pasang link, begitu disuruh gambar, dia pikir oh ini gambar nih, garis cuma hiasan, garisnya diganti bunder-bunder, ya jelas salah kan. Dan ketebalannya, ini yang penting juga, ketebalannya S2 ini paling tebal. Ini yang mengontrol kenapa kayu penyusutannya tinggi ke arah melintang. Nah, kita kembali ke pulp. Jadi kita kupas ini, si dinding primer ini. Kita kupas, itu refining. Ya, refining, penghalusan kembali itu maksudnya mengupas ini sehingga keluarlah si fibril-fibril ini, sehingga dia ketemu sel serat yang lainnya, ikatannya menjadi lebih kuat. Itu gunanya refining. Lanjut ya, jelas ya. Balik lagi ke sini. Tadi sudah saya jelaskan ini refining ini, ya, pulp refining. Ya, setelah pulp refining dia masuk ke mesin kertas, paper machine, ya, karena sudah cukup kuat jadi lembaran. Jadi pulp dalam bentuk lembaran. Lembarannya mana ya, Mbak, kelihatan ya di sini ya, kurang ya. Oke, nanti kapan-kapan saya carilah. Jadi pulp refining jadi paper machine. Ya. Jadi digelar tuh di mesin kertasnya jadi seperti seperti adonan, seperti mat gitu, ya, terus jadi lembaran, kemudian bisa jadi, setelah jadi kertas bisa ditrim, dipotong, bisa juga paper conversion, bisa juga jadi seperti ini, gambar sebelah kanan ini, saudara lihat bundaran-bundaran gini, ya, itu prosesnya. Dan ke customer itu ya kita inilah katakan. Jadi seperti ini. Itu proses pembuatan kertas, ya. Di sini ada penjelasannya, an overview, lihat di bawah tulisannya, an overview of chemical pulping and paper making processes. Jadi satu ringkasan, ya, atau ya singkasan lah gitu ya. Proses pembuatan pulping kimia dan kertas dari pulping kimia. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang, apakah sudah cukup jelas? Ini sih Pak, mau izin bertanya. Siapa namanya? Tolong disebut. Saya Faiha Pak. Faiha sekarang. Faiha, F-A-I-H-A. Betul? Iya Pak. Oh iya, maaf ini saya belum ganti nama. Sebentar. Oh iya. Oke. Ya, jadi saya izin bertanya terkait timbunan cipal tadi Pak. Nah, kalau misalnya digambar. Gimana tadi? Apa? Saya mau izin bertanya terkait cipal. Oh, chip pile ya, tumpukan chip ya. Oke, gimana ya. Pak? Jadi kan kalau misalnya yang digambar Bapak tadi itu tempatnya terbuka ya Pak penyimpanannya, yang di slide 17. Betul. Nah, ya saya izin bertanya apakah itu selalu seperti itu, dan jika iya kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan dalam tempat penyimpanannya agar kualitas chipnya itu terjaga ya Pak. Misal karena faktor eksternal, karena cuaca mungkin, atau misal tadi contoh dari Bapak apabila terlalu tinggi mudah terbakar dan sebagainya gitu Pak. Apalagi dalam skala industri yang cukup besar sehingga butuh memastikan kalau cipal ini tuh tidak ada kerugian, meminimalisir kerugian yang ada seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Ya, bagus. Faiha ya, Faiha. Jadi gini Mbak, pertama itu kalau ya seharusnya, tapi memang juga sudah ada di praktek. Pertama tadi tumpukan jangan terlalu tinggi. Kemudian juga biasanya dibuat kalau bisa daripada tumpukan yang tinggi dibuat seperti kapling. Ya, tapi
biasanya industri juga mengukur kebutuhannya. Nah, mengukur kebutuhannya, jadi tidak terlalu lama. Usahakan chips yang masuk lebih dulu, dia juga diolah lebih dulu. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya nih saya masukkan chips hari ini 1 kubik, ya, atau ya seminggu lalu masuk 1 kubik, 6 hari yang lalu 1 kubik lagi, terus sampai hari ini 1 kubik. Ya, nah jangan sampai yang 1 kubik masuk kemarin dimasak lebih dulu daripada 1 kubik yang 7 hari yang lalu. Jadi usahakan seperti itu, dibuat seperti itu. Kemudian tadi juga saya katakan jangan terlalu tinggi tumpukannya. Kalau di kertas kraft Aceh, saya nggak tahu, saya masih punya, ya ada sih gambar potretnya, tapi itu saya ke sana tahun 94 ya. Itu dan pabriknya sekarang sudah tidak beroperasi. Itu ada traktor itu mendorong, jadi supaya tadi tidak terjadi panas. Kemudian ya memang terbuka, di tempat terbuka, karena dia akan segera diolah, ya dia akan segera diolah. Hanya nanti ada pengujian kadar air, Mbak. Kadar airnya berapa? Kenapa? Kadar airnya karena kalau dia nggak diuji nanti chipsnya, si serpihnya atau chips itu terlalu basah, jadi konsentrasi larutan pemasaknya jadi tidak seperti yang diharapkan. Misalnya konsentrasi larutan pemasaknya tadinya misalnya ditentukan 16% alkali aktif, misalnya, mudah-mudahan saya ngomong nggak kecepatan, konsentrasi alkali aktif 16%. Tapi karena si serpih ini mengandung air yang banyak, akhirnya konsentrasi alkali aktifnya mungkin turun jadi 12%. Akibatnya apa? Si waktu dimasak tidak matang, tidak masak, banyak yang masih mentah atau banyak yang di-reject. Jadi itu yang harus dijaga. Mudah-mudahan seperti itu, Mbak Faiha. Baik Pak, terima kasih, sudah cukup jelas. Oh ya, Faiha dari mana kamu asalnya? Saya dari Tangerang Pak. Oh Tangerang ya. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, siapa? Bentar. Ini saya mau punya, bentar ya Mbak ya. Kok nggak muncul ya apa gambarnya itu? Bentar ya. Oke, nggak kelihatan gambarnya, oke lah, nanti aja. Silakan Mbak, gimana? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya terkait tadi kan untuk proses pulping sendiri itu ada 3 ya Pak, mekanis, Ya, hibrid, dan kimia. Nah kalau yang tadi saya tangkap untuk hibrid mungkin dari Bapak belum menjelaskan secara teknisnya gitu, karena kalau menurut saya agak bingung Pak, karena itu kan gabungan dari perlakuan kimia dan mekanis. Dan di posisinya kan kimia sama mekanis itu tentu beda banget ya Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak terkait presentase pada mekanis dan kimianya seperti apa dan kemudian teknisnya itu bagaimana. Ya. Itu seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Viana nih yang koordinator ya Viana? Bukan? Iya Bapak, betul. Jadi gini Viana, bentar kalau gitu saya share lagi ya. Ini kan. Nah, jadi gini, kalau di sini nanti ada seperti ini. Ya kita lihat. Jadi ada katakanlah sebelum diolah dia ada mungkin pemanasan ya, atau di si serpihnya itu ya kalau di sini kan dia fully lebih banyak mekanis. Jadi sudah serpih baru dikasih bahan kimia atau dikasih penguapan ya uap ya, dikasih panas penguapan itu, sehingga meskipun dia craft tapi rendemennya tinggi, tidak 45 sampai 55 gitu. Jadi kombinasi. Nah kombinasinya gimana? Bisa juga dia stone ground wood tapi nanti dikasih pemanas, dikasih bahan kimia seperti di sini refiner mechanical pulp, tapi nanti dikasih
perlakuan-perlakuan yang sifatnya ke kimia seperti itu, Viana ya, Mania. Ya saya Viana Pak, bukan Fania. Sorry. Oke, baik, berarti ini tuh untuk teknisnya pertamanya kita terkait mekanisnya dulu ya Pak, terus kemudian baru ditambah kimianya seperti itu. Ya, kemungkinan seperti itu. Kalau kita pakai hibrid ya, kalau kita pakai campuran ya. Tapi kalau kita lihat di industri pulp dan kertas yang di Indonesia itu umumnya dia pakai kraft. Ya. Jadi paling jawaban yang kemungkinan betul kalau saudara ditanya itu industri apa? Biasanya kraft atau sulfat. Ya. Ini hanya alternatif saja. Ya. Bukan alternatif lah. Ya. Kombinasi dari tidak murni kraft, ya, tidak murni sulfit, ya, tapi ada perlakuan mekanisnya. Seperti itu, Viana. Halo. Baik Pak, kalau izin bertanya lagi Pak, kalau misal untuk di poin yang di atasnya yang kotak kosong itu Pak, untuk mungkin kelebihan ya, dan misalnya kelebihan dari hibrid sendiri secara garis besarnya itu seperti apa ya Pak? Karena kan mengingat kalau yang bisa saya baca mekanis mungkin lebih diprioritaskan karena keuntungannya lebih bagus gitu. Yang mekanis kan yang hibrid Pak, kelebihan dari hibridnya. Hibrid itu rendemennya lebih tinggi daripada yang sulfat ya. Tapi kalau nah sekarang kalau dibanding yang mekanis, dia kekuatannya lebih tinggi dari yang mekanis. Sifatnya di situ. Ini kan kalau di sini dia kuat, kertasnya biasanya lebih kuat. Kenapa? Tadi saya jelaskan si seratnya itu sudah dihilangkan ligninnya, ya, yang menyelimuti si serat itu ligninnya dihilangkan, jadi ikatan hidrogennya kuat satu, kemudian ditambah dari tadi kalau di refining, tapi ya di refine, dikupas si dinding primernya sehingga muncul fibrilnya jadi semakin kuat. Nah kalau di mekanis ini tadi kita lihat di gambarnya ada ini ya, mekanis ini kan masih ada lapisan ini, lamela tengah ini. Nah kita pinginnya tuh bersih seperti ini, sehingga kekuatan ini bahan baku ya sebelah kiri ini kalau udah diolah jadi kimia, sehingga ini kekuatannya antar ini semakin kuat. Ini kalau ada seperti ini kan terhalang ini, ikatan hidrogennya terhalang oleh ini ya. Tapi kalau bersih gini, ini dengan serat yang lain yang juga gini akan kuat. Seperti itu Mbak. Itu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, yang ditanyakan ya mudah-mudahan. Terus apa lagi ya? Ada lagi saya mau ngomong apa sama kamu, Kiana, lupa. Ya udahlah. Kaitannya sama kelas ini. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Jangan lupa dituliskan ya.